agar tidak tergantikan dengan budaya asing. Terhadap masuknya budaya asing. Indonesia kuat karena persatuan. Tapi, apa jadinya jika persatuan tersebut terkoyak dari dalam? Ini bukan sekedar teori. Ketahanan nasional kita sedang diuji. Ancaman dari dalam, seperti korupsi yang sangat marak merajalela saat ini. Lalu, apa sih ketahanan nasional itu? Perkembangan konsep ketahanan nasional dimulai sejak awal kemerdekaan. Terutama setelah melihat pengalaman sejarah bangsa yang mengalami berbagai macam ancaman terhadap eksistensinya. Pada awalnya, selama lebih 3 abad, Indonesia berada di bawah penjajahan bangsa asing yang memanfaatkan sumber daya alam dan manusia untuk kepentingan mereka sendiri. Selain itu, ketahanan nasional adalah keadaan dinamis bangsa Indonesia yang mencerminkan keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang datang dari dalam maupun luar negeri. Konsep dari ketahanan nasional itu sendiri dapat disimpulkan sebagai kemampuan bangsa untuk bertahan hidup dan berkembang dalam menghadapi berbagai macam ancaman. Ketahanan nasional suatu bangsa itu didasarkan pada sejumlah faktor yang mencakup kekuatan serta kemampuan untuk mempertahankan eksistensinya terlepas dari gangguan ataupun ancaman baik itu dari dalam maupun dari luar. Asas ketahanan nasional merupakan tata laku yang berdasar pada nilai-nilai yang berlandaskan Pancasila, Undang-Undang 1945, serta wawasan Nusantara. Asas-asas tersebut antara lain asas kesejahteraan dan keamanan. Pada dasarnya, kesejahteraan dan keamanan adalah nilai intrinsik yang ada di dalam sistem kehidupan nasional itu sendiri. Kesejahteraan ataupun keamanan harus ada berdampingan dengan kondisi apapun. Di dalam kehidupan nasional, tingkat keamanan dan kesejahteraan nasional yang bisa dicapai adalah salah satu tolak ukur keberhasilan dari ketahanan nasional. Yang selanjutnya adalah asas mawas ke dalam dan asas mawas keluar. Sistem kehidupan nasional adalah perpaduan bangsa yang saling berkomunikasi. Selain itu, sistem kehidupan nasional juga berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Dengan begitu, dibutuhkan sikap mawas baik itu ke dalam maupun keluar. Yang pertama, mawas ke dalam. Mawas ke dalam itu bertujuan untuk menumbuhkan hakikat, sifat, dan juga kondisi kehidupan nasional itu sendiri yang berdasar pada nilai-nilai kemandirian yang proporsional. Yang kedua, mawas keluar. Mawas keluar memiliki tujuan untuk bisa mengantisipasi dan juga berperan serta dalam mengatasi dampak lingkungan strategis dari luar negeri. Yang ketiga, asas kekeluargaan. Asas yang satu ini bersikap keadilan, kesamaan, kebersamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan juga tanggung jawab di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Yang terakhir, asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. Sistem kehidupan nasional mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa dalam bentuk persatuan dan perpaduan yang seimbang, selaras, serta serasi pada seluruh aspek kehidupan nasional berbangsa dan juga bernegara. Bela negara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara memiliki pengertian sebagai sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin keberlangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Adapun dasar hukum bela negara sendiri terletak pada Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 30 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 30 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan beberapa dasar hukum lainnya. Bela negara apabila kita lihat kembali melalui Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan istilah konstitusi yang memiliki arti bahwa secara konstitusional bela negara mengikat seluruh bangsa Indonesia sebagai hak dan kewajiban setiap warga negaranya, yang dimana dia memiliki keterkaitan yang erat dengan terjaminnya serta terwujudnya eksistensi dari cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan penjelasan di atas, nilai-nilai dasar yang terdapat dalam bela negara dapat dikelompokkan menjadi 6 ruang lingkup.
Adapun yang pertama yaitu rasa cinta terhadap tanah air, yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia kepada Pancasila sebagai ideologi negaranya, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, yang kelima mempunyai kemampuan awal bela negara, dan yang terakhir mempunyai semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Dalam mendukung aspek bela negara di sini, tentu diperlukan sistem pendukung sebagai bentuk pertahanan utama atau realisasi serupa dari aksi bela negara ini, yaitu sistem pertahanan nasional atau negara. Sistem pertahanan nasional atau negara sebagai bentuk sistem pertahanan yang bersifat semesta atau melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, kedaulatan wilayah, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Penyelenggaraan sistem pertahanan semesta seperti yang sudah disebut tadi dan dijelaskan juga memerlukan adanya pembinaan kesadaran bela negara atau PKBN terlebih dahulu bagi seluruh warga Indonesia sebelum realisasi nyatanya. Pada akhirnya, ketahanan nasional beserta bagian-bagiannya merupakan aspek penting yang sudah ada sejak dulu dan harus kita pertahankan hingga saat ini dan lebih gencar lagi dilaksanakan ke depannya. Mengingat hal ini bukan suatu hal yang dapat diwujudkan oleh satu pihak saja, namun perlu partisipasi dari berbagai pihak dalam suatu bangsa untuk merealisasikan serta menyukseskan ketahanan nasional ini, mengingat bagaimana kondisi bangsa kita saat ini. Saya Ayu, Saya Vidya, saya Ria. pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.